Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hari ini kami membuka hati bagi firman Tuhan. Rapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Sebelum kita memulai aktivitas hari kita mau melandasi hati dan hidup kita dengan firman Tuhan. Iya, saya ambil firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-7 mulai. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat yang ke-9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau saudara lihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ini, judul perikopnya di sana adalah nasihat untuk berjaga-jaga, di mana Rasul Paulus mengajarkan supaya jemaat di situ, ya, kalau kamu itu masih bujang, sebaiknya kamu mengambil istri, ya, atau mengambil suami, supaya kamu jangan hidup dalam kecemaran, jangan melakukan persinahan, ya, karena Tuhan menghendaki agar hidup kita itu kudus. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk mereka belajar mengalahkan keinginan daging, mengalahkan hawa nafsu, dan mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya, Rasul Paulus mengajarkan juga kepada jemaat bahwa mereka jangan sampai hidup mereka itu melakukan apa yang cemar, ya, sehingga Tuhan itu, ya, murka atas hidup mereka, sebab ya Tuhan mau agar mereka hidup dalam kekudusan. Ya, sehingga pada ayat yang ke-7 di sana dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita ini sudah banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dengan keinginan kita sendiri. Sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup melakukan kecemaran, kenajisan, melakukan dosa, kepahitan, melakukan permusuhan, pertikaian, sudah begitu banyak. Ya, kalau dihitung dari kita lahir sampai kita besar, ya mungkin lebih banyak kita pakai waktu kita untuk berdosa daripada berbuat sesuatu yang baik. Karena itu ayat ini berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang, ya, kudus. Tuhan sudah memanggil kita dari hidup lama kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk sungguh-sungguh mengenal Dia, dan Dia memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ya, karena itu saudara masih hidup dalam kenajisan, percabulan, ya, masih hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan, amarah, pertikaian. Mari kita berdoa saudara agar Tuhan senantiasa sungguh-sungguh memberikan kita hati yang kudus di hadapan Tuhan, saudara. Dikatakan di sini bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, ya. Yang kudus di mata Tuhan, ya. Apa itu cemar? Cemar itu sesuatu, saudara, yang menodai hidup kita. Tuhan ingin kita kudus, jangan sampai ada kecemaran. Ya, ada hal-hal yang membuat hidup kita ini tidak berkenan pada Tuhan, sebab Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang baik, ya, apa yang kudus, dan Dia tidak memanggil kita untuk melakukan yang cemar, saudara. Ya, karena itu firman ini berkata siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Ketika seseorang menolak firman Tuhan agar hidup dalam kekudusan, itu artinya dia bukan menolak manusia, tetapi dia menolak Tuhan. Ya, ketika kita ini memberontak dan tidak mau tunduk melakukan firman Allah, ketika kita tidak berjalan dalam kekudusan, kita tidak hidup dalam kekudusan, itu saja sama saja firman Tuhan berkata, ya kita bukan menolak manusia, tetapi kita menolak Tuhan. Kita menolak Allah sendiri yang berfirman bagi kita. Ada orang-orang tertentu saudara yang ketika mendengar firman mereka marah. Apa itu dilarang-larang? Nggak boleh merokok, nggak boleh minum, nggak boleh gini. Ya, ketika ada orang yang berkata begitu, dia bukan menolak manusia tetapi menolak Allah. Sekalipun kita sudah pelayanan di dalam gereja, kalau kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, maka kita menolak Tuhan sama saja. Ketika kita mungkin sudah pelayanan di gereja, tapi kita masih hidup dalam kecemaran, kenajisan, percabulan, itu sama dengan kita menolak Tuhan. Ya, jangan pikir menolak Tuhan itu murtad, pindah agama, itu menolak Tuhan. Enggak. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, yang dengan sengaja melanggar firman Tuhan, itu sama saja dengan dia menolak Tuhan. Saudara, mari kita hidup dengan bijaksana, mari kita hidup dengan baik, mari kita hidup dengan kudus di hadapan Allah. Sebab kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Dan ingat, Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita. Untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus adalah penolong, pembimbing, dia guru. Dia juga yang akan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu jangan menolak firman, ya jangan menolak Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Ya, dan dikatakan di sana ayat 9 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Artinya apa saudara? Kita belajar mengasihi, ya bukan hanya kepada orang yang baik, tetapi kepada orang juga yang tidak baik kepada kita. Ya, tetapi kasih itu juga bukan sembarang. Terus kita pikir kalau kita mengasihi, kita memberi dia uang atau apa. Enggak. Kasih itu menegur, kasih itu menasehati, kasih itu membimbing orang dalam jalan kebenaran saudara ya. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu membawa orang kepada Tuhan. Kalau selama orang itu mau, maka dia akan diterima dan bertobat. Tetapi kalau dia tidak mau, yaitu biar dia urusannya dengan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Mari kita boleh sungguh-sungguh belajar lebih lagi dari Tuhan bagaimana mengasihi saudara. Mari kita merenungkan firman ini, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar menurut firman-Mu. Karena Engkau Allah yang kudus, karena itu Engkau memanggil kami untuk melakukan apa yang kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kepada kami Tuhan. Hari-hari ini agar kami tidak menolak Tuhan, supaya kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, kudus, kuduslah. Amin. Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Bapa.
Biar setiap kami boleh menjaga kekudusan hidup kami, sebab Engkau Allah yang kudus memanggil kami bukan untuk melakukan yang cemar, tapi melakukan yang kudus. Kami tidak ingin menolak Tuhan. Kami ingin belajar sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap mereka yang setia bangun pagi hari untuk mengikuti mezbah syukur. Anugerah-Mu turun melimpah atas hidup kami Bapa. Ajar kami sungguh-sungguh mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini anak-anak-Mu yang mau bekerja, kuliah, yang bersekolah, Tuhan sertai berkati Bapa. Dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna, terutama kami boleh berjalan dalam kekudusan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Yang hari ini Tuhan sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat berikan kesembuhan. Yang berulang tahun, terima kasih Tuhan tambahkan 1 tahun, di mana kami percaya Bapa, karena anugerah-Mu lah kami boleh melihat ketambahan umur kami, biar kami boleh semakin sadar bahwa kami semakin harus mendekat kepada Tuhan. Diberkati saudara yang berulang tahun pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang punya masalah pergumulan yang berat. Tuhan beri kekuatan untuk terus menang sebagai orang-orang yang disertai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.